Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, Al-Fakir kali ini akan membacakan lagi kitab Tanwirul Qulub fi Muamalati Alamil Ghuyub karya Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi, terbitan Darul Fikih Kitab Al-Fakir di halaman 194 ya. Al-Fakir akan membacakan perkara sunnah yang sunnah kita kerjakan untuk persiapan menghadapi sholat Idul Fitri atau Idul Adha dan sunnah-sunnah lain yang patut kita amalkan di hari Lebaran. Wa yusanu dan disunnahkan al-ghuslu apa mandi lil ini untuk menghadapi sholat dua Id, entah itu Idul Fitri maupun Idul Adha, sunnah mandi. Wa yadkhulu dan masuk waktuhu apa waktunya mandi min nisfil laili, mulai dari pertengahan malam, itu sudah disunnahkan. Mulai dari pertengahan malam sampai akan menjelang pelaksanaan sholat Id, sunnah mandi. Waktunya luas dari pertengahan malam. Ya intinya pokok jangan jangan sampai kita berangkat sholat Id nggak mandi, jangan sampai sunnah mandi. Watatoyubuh dan juga memakai wangi-wangian. Ini bagi laki-laki ya. Kalau perempuan ya cukup bersih saja. Makruh kalau perempuan. Watazayyunuh dan juga sunnah menghias diri bi ahsanis thiyabi dengan yang paling bagus dari beberapa pakaian. Pakai pakaian yang paling bagus, sunnah. Wa yusannu dan disunnahkan habah apa harus pergi siapa seseorang musallin min torikin dari jalur jalan tawilin yang panjang, lalu wa yarji'ah dan harus pulang kembali nanti setelah sholat Id min akhor dari jalan yang lain, tapi kosirin yang lebih pendek. Jadi berangkatnya cari jalur yang agak panjang, yang agak panjang. Kemudian pulangnya cari jalur lain yang agak pendek, yang lebih cepat nyampe ke rumah. Wayakula dan sunnah makan siapa musallin qabla sholatiha sebelum melaksanakan sholat idain. Jadi sebelum sholat qabla sholatiha sebelum sholatnya itu fil fitri dalam sholat idain, tapi fil fitri dalam sholat fitri, dalam Idul Fitri. Jadi sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri, sunnah makan dulu. Wa yakuna dan harus ada suatu yakulu yang memakan musallin terhadap tamron ialah kurma. Kalau bisa yang dimakan itu kurma. Wa witron dan makannya kalau bisa ganjil 1, 3, 5, 7 gitu. Wa yumsikah dan harus menahan diri siapa musallin, sunnah menahan diri bukan harus ya, sunnah menahan diri artinya nggak usah makan dulu fil adha di dalam sholat Idul Adha hatta yusolli sampai sholat siapa musolli. Jadi kalau untuk sholat Idul Adha itu sunnahnya nggak usah makan dulu, makannya nanti setelah sholat. Kalau sholat Idul Fitri sunnah sebelum berangkat sholat makan dulu. Kalau bisa yang dimakan adalah kurma dan harus ganjil, habis ganjil. Entah makan 1, 3, 5, 7 gitu. Lalu wa ayyu ajilah dan sunnah bergegas siapa musallin as-sholatah terhadap pelaksanaan sholat fil adha di dalam Idul Adha. Kalau khusus sholat Idul Adha harus cepat dimulai, harus cepat, bukan harus ya, sunnah cepat dilaksanakan sholat Idul Adha. Jangan diakhirkan. Wa yuakhiro dan mengakhirkan dan sunnah mengakhirkan siapa musallin qalilan dengan sedikit fil fitri di dalam sholat Idul Fitri. Kalau sholat Idul Fitri sunnah tidak cepat mulai, diakhirkan. Bisa nunggu waktunya masuknya waktu duha, nggak apa-apa. Tapi kalau Idul Adha cepat dimulai, cepat dilaksanakan sholat Idul Adha sunnah. Kenapa? Karena setelah Idul Adha kan masih ada ritual kan? Masih ada ritual sunnah apa? Penyembelihan hewan kurban. Maka sholat Idul Adhanya cepat dilaksanakan. Kalau Idul Fitri silahkan diakhirkan, asalkan jangan sampai melewati
tergelincirnya matahari ya nggak sah. Bisa menunggu waktu duha, matahari setinggi tombak gitu. Wa yusanu dan disunnahkan at-takbiru bertakbir li ghairil haji bagi selain jemaah haji, orang yang melaksanakan Idul Adha di rumahnya atau Idul Fitri, ya Idul Adha di rumahnya atau Idul Fitri. Bagi selain orang yang haji sunnah bertakbir min awwali lailatil aidaini, dari awal dua malamnya dua lebaran Idul Adha dan Idul Fitri. Jadi di malam lebaran itu, mulai dari masuk malam lebaran, masuk ghurub maghrib, entah itu lebaran Idul Fitri, Idul Adha, itu sunnah takbir. Sampai kapan? Ila dukhulil imam, sampai masuknya imam li sholatil idi, untuk pelaksanaan sholat id. Jadi sampai pelaksanaan sholat id dimulai, as-sholat jami'ah, baru berhenti takbir, jangan takbir lagi. Irsalan dengan berupa takbir mursal, namanya takbir mursal namanya. Jadi takbir di lorong-lorong, takbir di pasar-pasar, takbir di masjid, takbir di rumah, takbir di jalan-jalan, takbir sunnah. Dari masuk maghribnya malam lebaran sampai akan dimulainya pelaksanaan sholat id, entah itu Idul Fitri maupun Idul Adha. Wa yarfa'a, dan sunnah mengangkat, melantangkan seseorang sautahu, terhadap suaranya, bitakbiri, dengan takbir. Jadi kalau takbir lantang suaranya, harus sunnah lantang. Fil aswaki, di beberapa pasar, wa turuki, dan beberapa jalan, wal manazil, dan di beberapa rumah, ghairiha, dan lainnya. Jadi semarakkan dengan takbir. Wa ayu kabiro, dan sunnah harus bertakbir seseorang akibat kulli sholatin, di setelah setiap sholat, fardhon, ialah sholat fardu, au naflan, ataupun ialah sholat sunnah, min subhi yaumi arafah, mulai dari subuhnya hari Arafah, ila akibi asrin, sampai seusai sholat asar, akhir ayyamit tasyriki, di akhir dari beberapa hari tasyrik. Ini khusus lebaran Idul Adha. Kalau khusus lebaran Idul Adha, setelah sholat id itu ada kesunahan takbir, namanya takbir muqayyad. Pelaksanaannya kapan? Setiap usai sholat, entah itu sholat fardu maupun sholat sunnah. Sholat sunnah misalnya usai tahajud, usai duha, jangan langsung berdoa, jangan langsung wiritan, takbir dulu. Mulai kapan itu? Mulai dari subuhnya hari Arafah sampai setelah asar di akhir hari tasyrik tanggal 13. Takbir terus setiap usai sholat fardu, setiap usai sholat sunnah. Ini khusus Idul Adha. Kalau khusus Idul Fitri, sudah ketika masuk sholat id, nggak sunnah takbir lagi, sudah. Takbirnya cukup di malam lebaran sampai akan dilaksanakannya sholat id, kalau khusus Idul Fitri. Kalau Idul Adha, setelah sholat id ada takbir lagi, namanya takbir muqayyad, yaitu dilaksanakan setiap usai sholat fardu atau usai sholat sunnah sampai asar, ba'da asar, di akhir hari tasyrik tanggal 13. Wal haju, dan bermula orang yang haji, yukabbiru, sunnah bertakbir, min zuhri yaumin nahri, mulai dari zuhurnya hari nahr, ila asrin, sampai asar, akhir ayyamit tasyriki, di akhir dari beberapa hari tasyrik aidan juga. Kemudian wayuqaddimah, dan sunnah mendahulukan musallin at-takbir, terhadap takbir, ala adkariha, atas beberapa zikirnya sholat. Jadi setelah di takbir muqayyad, setelah selesai sholat fardu atau sunnah, jangan wiritan dulu, sunnah langsung takbir 3 kali fil muqayyati, di dalam takbir muqayyad. Amal mursalu, adapun bermula takbir mursal, fayusannu, maka ialah disunnahkan, takhiruhu, mengakhirkan takbir mursal, anil adkari, dari beberapa zikir. Kalau takbir mursal dari malam lebaran masuk urub malam lebaran sampai pelaksanaan sholat id, itu jangan sampai mendahului zikir, wiritan dulu, zikir dulu yang semestinya, baru takbir. Wasiwatuhu, dan bermula siwatnya takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu, wa hazama al-ahzaba wahdah, la ilaha illallah, wa la na'budu illa iyyah, mukhlishina lahuddin, walau karihal kafirun. Dan sunnah baca selawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. Inilah sebagian dari perkara sunnah yang patut kita amalkan di saat sudah memasuki malam ataupun hari lebaran. Kemudian ada berapa perkara sunnah lagi. Setelah sunnah-sunnah yang tadi ada perkara sunnah lagi yang sunnah kita amalkan. Kita lanjutkan ke video berikutnya insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.